Halo Momentum Investor, bertemu lagi dengan saya Vita. Kali ini saya akan membahas mengenai potensi saham batubara yang kian membara. Pastinya banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian, apakah masih bisa masuk ya? Kan udah pada berterbangan. Nah, karena batubara termasuk dalam saham siklikal, maka kita harus berhati-hati dalam memilih saham. Pastikan valuasi saham masih murah dengan margin of safety yang tinggi untuk meminimalisir resiko. Berikut adalah valuasi beberapa saham batubara yang kami kompilasi. Dari gambar berikut, mana saham yang masih kalian hold? Pada saham batubara, kita akan secara umum ingin PBV yang rendah dan PER yang masih tinggi. Kenapa PER yang masih tinggi? Ini karena pada saham batubara, PER yang rendah bisa kita jadikan acuan untuk berjaga-jaga untuk exit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai PT Resource Alam Indonesia Tbk dengan kode saham KKGI. Disclaimer on ya, video ini hanya merupakan konten edukasi, bukan ajakan menjual atau membeli. Kalian bisa saja rugi maupun sebaliknya untung dengan berinvestasi pada saham. Selalu riset kembali ya. Oke, karena laporan keuangan kuartal 2 sudah keluar, langsung saja yuk kita bedah. Yang pertama, sentimen. Bila mengacu pada coal index, maka harga batubara masih belum mencapai harga tertingginya walaupun krisis energi telah terjadi. Pada berita terkini yang kami kumpulkan, batubara masih jauh dari kata kiamat. Ini terbukti dengan produksi yang terus digenjot oleh berbagai negara penghasil batubara, termasuk Indonesia yang merupakan eksportir batubara terbesar di dunia. Dalam laporan tahunan KKGI, maka kita bisa melihat market share terbesar adalah dari Cina, India, dan Korea. Khusus di India dan Korea ini menarik untuk disimak, karena market share India dan Korea ini secara signifikan meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ternyata lonjakan ekspor ke India adalah karena India pun tak luput dari krisis energi. Salah satu alasannya adalah akibat heatwave, cuaca panas yang ekstrim yang memaksa banyak orang menggunakan AC untuk menurunkan suhu. Di lain pihak, kita bisa membaca berita bahwa India pun mengimpor batu bara dari Rusia sebagai negara nomor 3 yang memasok persediaan batu bara di India. Bisa ditebak, nomor 1 masih diduduki oleh Indonesia. Berita yang dirilis di bulan Juli mengindikasikan laporan keuangan kuartal berikutnya akan ikut kena dampak positif kenaikan impor dari India ini. Beralih ke Korea, indeks impor batubara Korea masih belum mencapai tertingginya. Umumnya ini akan mencapai puncak di winter, di saat musim dingin, di mana orang-orang di sana membutuhkan energi yang cukup besar untuk menghangatkan tubuh. Pada berita di Korea sendiri, kita bisa membaca bahwa anggaran negara asal BTS tersebut mengalami defisit year to date akibat impor energi. Impor energi yang dilakukan Korea meningkat 21,8% di bulan Juli. Dengan melihat sentimen tersebut, maka kita bisa berekspektasi bahwa laporan keuangan kuartal berikutnya masih akan melanjutkan kinerja yang cemerlang. Yang kedua, laba bersih. Laba bersih KKGI meningkat tajam 244% dari 1,7 juta dolar menjadi 6,8 juta dolar. Ini merupakan pencapaian yang fantastis dengan proyeksi kenaikan ROE menjadi 36% dari kuartal sebelumnya yang hanya 25%. Ketiga, pendapatan.
Pendapatan terbesar emiten ini adalah dari ekspor, di mana 87% diperuntukkan ekspor dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, inventory. Walau sudah ada penumpukan persediaan, namun jumlah persediaan perusahaan masih belum naik terlalu signifikan dibanding dengan kuartal sebelumnya. Bila dibandingkan kuartal sebelumnya, naik 24% dari deviasinya. Yang kelima, aset. Berbanding terbalik dengan persediaan yang terus menumpuk, ternyata aset perusahaan tidak tumbuh dari kuartal sebelumnya. Ini merupakan tanda yang menggembirakan, karena ternyata bila dilihat dari aset turnover-nya naik dari 29% ke 72%. Ini berarti efisiensi meningkat, di mana persediaan dapat langsung dijual. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa persediaan masih belum dalam tahap yang mengkhawatirkan. Dalam artian persediaan masih mampu dijual dengan cepat. Yang keenam, pertumbuhan EPS. Bila dilihat dari perubahan EPS, maka perusahaan mulai berbalik arah dari 2020 ke 2021. Di kuartal 2 ini masih bisa bertumbuh lagi dengan proyeksi kami di 4 kali. Yang ketujuh, valuasi. Dengan ROE 36%, PBV 1,9 dan per 5 kali, maka bisa disimpulkan bahwa harga saham masih undervalue dengan harga wajar yang kami valuasi menjadi 1.000 di PBV 3 kali. Yang kedelapan, momentum. Dalam daftar kami, emiten ini menempati ranking ke-6. Cukup tinggi karena kebanyakan momentum yang ada saat ini adalah pada saham-saham batubara. Dengan VaR 1 hari 8% dan 1 bulan 23%, menandakan volatilitas yang sangat tinggi. Dari metrik tersebut, kami juga mengkalkulasi risk reward saat ini sebesar 2,7 kali. Kesimpulan: 1. Sentimen positif krisis energi masih mendukung potensi saham batubara akan makin berterbangan ke depannya, setidaknya dalam jangka pendek sampai akhir tahun di mana winter tiba. 2. ROE yang sangat tinggi masih terbilang sustain untuk ukuran batubara yang sebagian besar masih diekspor. 3. Belum ada tanda-tanda exit dari saham batubara ini, seperti persediaan yang mulai menggunung atau kinerja yang mulai loyo. 4. Saham ini termasuk dalam high risk high return karena volatilitas yang tinggi dan sentimen bertubi-tubi yang datang. Berikut adalah analisa saham dari analis kami. Semoga video edukasi ini bermanfaat ya. Disclaimer on ya, konten edukasi ini kembali bukan sebuah ajakan untuk menjual atau membeli. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan analisa saham momentum berikutnya. Bye.